tentang semua kualitas manusia, kata beliau, yang ekstrim adalah yang tercela. Dan yang sedang, yang tengah-tengah adalah yang patut dipuji. Jadi ini bagian dari jangan berlebihan tadi loh. Sederhana saja, yang pas saja. Kita juga begitu. Semua sering saya bilang ya, semua yang sifatnya berlebihan itu pasti negatif. Semua yang kurang juga negatif. Yang utama itu yang pas. Pas itu yang tengah-tengah, sedang saja. Secukupnya. Nah ini, itulah kenapa tadi pemimpin itu cukup sederhana saja. Kenapa? Kalau dia berlebihan, dia jadinya tercela. Tapi juga jangan kekurangan. Kekurangan tidak menghormati dirinya, tidak mencintai dirinya. Yang pas saja. Jadi jangan bermewah-mewahan, apalagi sampai flexing. Yo jangan berkekurangan. Berkekurangan saya bilang tadi, masuk ke kantor pakai baju sobek-sobek, misalnya saya sederhana, ya tidak begitu. Hargai diri biasa saja. Jadi yang pas saja. Inilah kenapa tadi dilarang berlebihan. Baik, ini ada lagi perilaku politik. Khususnya kita. Itu yang salah sebenarnya, tapi kita cari dalih. Dalihnya apa? Belajar melihat orang sebelumnya. Kata Ibnu Khaldun, orang biasanya membenarkan sikap mereka yang tunduk pada kesenangan dengan merujuk pria dan wanita di masa lalu yang dianggap melakukan hal yang sama. Misalnya terus, pemimpinnya beli kendaraan banyak sekali yang mahal-mahal, waktu dikritik, loh zaman dulu itu bahkan raja-raja kereta kencana itu emas loh, misalnya gitu. Rujukannya ke dulu, ke zaman dulu. Terus nyari contoh di masa lalu. Jadi ini kata Ibnu Khaldun, ini sebenarnya jangan terkecoh oleh rujukannya. Dia sedang mencari pembenaran terhadap yang dia salah. Kalau dia benar, dia tidak akan capek-capek nyari alasan kemana-mana. Tapi kalau orang nyari contoh kemana-mana, itu kemungkinan dia tahu dia salah. Ada orang ditangkap kok bilang, kok saya yang ditangkap toh? Itu loh yang punya salah lebih besar kok ditangkap. Itu sebenarnya ya dia sadar dia salah, cuma nyari pelarian saja. Kalian nyontek ditangkap terus bilang, teman saya kemarin nyontek kok enggak ditangkap pak. Itu sebenarnya kamu diam-diam mengaku bahwa sebenarnya saya salah sih. Kita sering melempar tanggung jawab seperti ini. Kamu korupsi, terus kamu bilang, yang lain juga begitu pak, enggak ketahuan saja. Jadi ini yang sering kita lakukan, melempar rujukan ke yang lain agar yang kita dibenarkan. Jadi orang biasanya membenarkan sikap mereka yang tunduk pada kesenangan. Ini sebenarnya kita ingin senang-senang, ingin menang, ingin sukses, tapi tidak peduli baik buruk. Ketika ditanya pembenarannya, yang lain juga begitu kok. Kalau tidak begitu nanti saya disisihkan misalnya. Nah ini sebenarnya alasan saja. Sebenarnya dia tahu kalau itu salah. Ini tidak etis secara politik. Nah ini menarik. Kata beliau, ketidakadilan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan. Orang yang tidak bisa disentuh, orang yang punya kekuasaan dan otoritas. Punya kekuasaan dan otoritas saja itu sudah berpotensi menzolimi, apalagi tidak bisa disentuh. Tidak bisa disentuh itu ditegur, tidak bisa diingatkan, tidak bisa. Orang seperti ini berpotensi besar melakukan kezoliman. Jadi hati-hati, kalian semua menurut saya punya kekuasaan di levelmu masing-masing. Punya power di ranahmu masing-masing. Maka jadilah orang yang masih bisa disentuh.
Masih bisa disentuh itu masih bisa diingatkan, masih bisa dituntun, masih bisa diberitahu. Masih bisa ditegur, ndak ngeyel. Nah, ini lebih aman. Kenapa? Kalau kalian tertutup, sama sekali ndak bisa disentuh, kalian berpotensi zalim, berpotensi tidak adil. Ini juga perilaku etik yang perlu kita perhatikan. Jadi mestinya nanti kalau kalian teman-teman terjun ke dunia politik, terbukalah. Bikin sebanyak mungkin saluran untuk orang bisa menegur kita, mengingatkan kita, mengarahkan kita ke yang baik. Lanjut. Nah, kalau ini pelajaran etik dari Ibnu Khaldun untuk kita bekerja, berkarya tanpa pamrih. Kata beliau, dia yang menemukan jalan baru adalah seorang pencari jalan. Meskipun jejak itu harus ditemukan lagi oleh orang lain. Dia yang berjalan jauh di depan. Orang-orang sejamannya adalah pemimpin. Meskipun berabad-abad telah berlalu dan dia belum diakui sebagai pemimpin. Jadi kalau kita membuka jalan, kitalah pencari jalan itu. Meskipun nanti jalannya ketutup lagi dan baru belakangan ditemukan lagi oleh orang, tetap kitalah pembuka jalan itu. Kalau kita berjalan jauh di depan orang-orang, kitalah pemimpin meskipun orang tidak mengakui kita pemimpin. Maksudnya apa? Mari kita mencapai prestasi, berkarya, berkreasi tanpa harus menunggu pengakuan orang. Tanpa harus menunggu pujian orang. Kalau sekarang kan mungkin yang terjadi sering kebalikannya. Kita tidak melakukan kebaikan sih, hanya mencitrakan saja kebaikan, terus menunggu pujiannya orang. Biar dipuji orang, saya tak melakukan ini. Biar viral, saya tak melakukan ini, kan begitu hari ini. Kalau kata Ibnu Khaldun kebalik, lakukan kebaikan meskipun tidak dipuji orang. Tidak sekedar melakukan pencitraan sambil menunggu pujian orang, tapi kita ini lakukan kebaikan tanpa harus dipuji orang, tanpa harus diakui. Itu dulu karya saya loh yo. Tapi kok kalau versinya Ibnu Khaldun, kalau itu manfaat buat orang lain biar saja digunakan orang lain. Karena hakikatnya kitalah yang berjasa meskipun orang tidak ngakui. Meskipun orang tidak memuji kita, kalau kita sudah terpuji, ya hakikatnya kita itu terpuji. Jadi, apa kalau tidak dipuji orang yang semula baik terus jadi buruk? Kan tidak. Tetap baik. Jadi makanya kamu tidak usah capek-capek nunggu dijempoli orang, di-subscribe orang, di-follow orang, tidak apa-apa. Kalau isinya baik ya tetap saja baik. Oke. Jadi ini salah satu prinsip etik dalam berpolitik. Lanjut. Nah, kalau ini prinsip tidak berpihak. Jika pikiran tidak memihak dalam menerima informasi, dia akan mencurahkan penyelidikan kritis terhadap informasi tersebut dan dengan demikian kebenaran dan ketidakbenarannya menjadi jelas. Namun jika pikiran tertular keberpihakan pada satu pendapat atau sekte tertentu, tanpa ragu-ragu dia akan menerima informasi yang sesuai dengannya, sesuai dengan keberpihakannya. Prasangka dan keberpihakan mengaburkan kemampuan kritis dan menghalangi penyelidikan kritis. Hasilnya adalah kebohongan diterima dan disebarkan. Makanya ini mumpung teman-teman masih muda, masih mungkin membentuk diri, mari kita latihan untuk kritis dengan cara tidak berpihak.
Kalau hari ini keberpihakan itu kelihatan dalam pengidolaan. Kemelekatan kita pada kelompok kita, organisasi kita, grup kita. Benar salah, pokoknya kalau kelompokku yuk harus benar saja. Kalau kelompok sana harus salah saja semuanya. Ini menunjukkan kita nanti pada akhirnya jadi tidak adil. Kalau dalam Al-Quran kan disebut jangan sampai kebencianmu pada satu kaum menjerumuskanmu dalam ketidakadilan. Hati-hati dengan keberpihakan ini, dengan partisan mentality. Jadi karena sudah partisan, sudah berpihak, ya jadinya tidak fair, tidak adil. Kalau musuh yang kita benci salah semua, yang kita idolakan benar semua, ini masalah sudah. Kalau kalian pemimpin jatuhnya terus tidak adil. Baik. Terus, nah ini kata beliau, habit are qualities of the soul. Kebiasaan-kebiasaan kita itulah kualitas jiwa kita. Kalian tidak perlu terlalu dalam melihat orang ini hakikatnya orang baik apa orang buruk ya. Lihat saja kebiasaannya setiap hari, itulah cerminan jiwanya. Kalau orang sejak pagi rebahan saja, yo itulah dia. Jadi generasi rebahan. Kalau sejak pagi sampai malam pegang HP saja, ya, itu habit namanya. Kebiasaanmu itulah dirimu. Ini kalau dalam filsafat kan dekat dengan pandangan eksistensialis. Bagaimana kamu mengekspresikan dirimu, mengaktualkan dirimu, seperti itulah dirimu terbentuk. Lawannya esensialis. Kalau esensialis itu pandangan bahwa ada hakikat, ada esensinya manusia itu. Esensi itu gini loh misalnya. Kalau kalian tidak lulus mata kuliah terus beralasan ke dosenmu, Pak saya itu aslinya pinter loh Pak. Cuma belakangan ini saya jarang masuk, tugas saya jelek dan lain sebagainya. Loh, ini kayak esensial, ada aslinya. Berarti kamu sekarang tidak asli. Nah, ini esensialis. Kalau eksistensialis, yo yang kamu lakukan tiap hari, itulah nanti yang membentuk hakikat dirimu. Kalau kamu tiap hari bohong, ya kamu berarti pembohong, kan itu saja. Meskipun kamu bilang, aslinya saya itu jujur loh Pak, ya terpaksa saja. Enggak, ya kamu pembohong berarti. Maka kata Ibnu Khaldun, ya profil jiwamu itu tampak dalam habitmu, kebiasaanmu sehari-hari. Maka ya nanti kalau kamu terjun ke dunia politik, hati-hati dengan kebiasaanmu. Kalau sudah kebiasaan itu tidak bisa ditipu orang. Kamu mungkin bisa acting sehari 2 hari, tapi terus-menerus tidak bisa. Akan ketok asli nih mesti. Kenapa? Sudah terlanjur jadi habitmu. Nah terus kata Ibnu Khaldun, manusia itu anaknya custom, anaknya budaya sekelilingnya. Adat tradisi masyarakat sekelilingnya, bukan anaknya nenek moyangnya. Kita itu lebih banyak dibentuk oleh budaya dan masyarakat di sekeliling kita. Iya kita secara biologis anaknya ayah ibu, nenek kita, kakek kita, tapi secara ideologis, secara berpikir, gaya hidup dan lain sebagainya lebih banyak dipengaruhi oleh budaya, tradisi sekeliling kita. Maka pinter-pinterlah cari circle yang cocok, cari medan yang sesuai.
Begitu salah circle, salah medan, ya siap-siap. Kamu akan terbentuk di medan yang salah itu, ya tentu saja terbentuk secara tidak ideal. Jadi hati-hati. Kadang-kadang orang itu, karena ini kan kasusnya politik, ya kadang-kadang orang baik masuk ke dunia politik, salah circle, salah arena, dia di dalamnya jadi ikut rusak. Meskipun, oh ini keturunan orang mulia loh, ancestornya, nenek moyangnya. Oh ini keturunan orang hebat loh. Iya keturunan, tapi karena dia habit dan arenanya seperti itu, ya sekarang wataknya seperti ini. Tidak sama lagi dengan para pendahulunya, nenek-neneknya dulu. Maka di sini pentingnya teman-teman, selain tadi ya membereskan diri dalam habit, juga milih arena, milih circle, milih teman, milih relasi yang pas, yang cocok. Terakhir, kalau ini anjuran untuk kreatif, jangan membuta saja. Kata Ibnu Khaldun, mengikuti adat dan tradisi lama secara membuta tidak berarti bahwa orang yang mati masih hidup. Tetapi lebih berarti orang yang hidup sudah mati. Ini gini loh, kalau kita misalnya mengikuti gayanya sih, pokoknya saya ikut terus seperti dulu yang dilakukan simbah saya, kakek saya dulu melakukan ini, ya saya ikut melakukan ini. Itu kan ngikutin nenek moyang. Dan kita tidak kreatif sama sekali, kita tidak punya karya apa-apa, kita tidak punya produk versi kita. Yang ada kita membebek saja, mengikut saja yang dilakukan nenek moyang kita. Kata Ibnu Khaldun, kan orang bilang ini berarti kalau bahasa Jawa nguri-uri, menghidupkan nenek moyang kita di masa kini. Kata Ibnu Khaldun, tidak. Itu bukan berarti menghidupkan yang sudah mati, tapi lebih pasnya mematikan yang sedang hidup. Kamunya yang mati sekarang. Kamu tidak kreatif. Kamu tidak berkarya. Ya nenek moyangmu hebat dengan karyanya. Lah kamu karyamu apa? Kalau kamu hanya membanggakan nenek moyangmu, hanya mengulang-ulang yang dia lakukan, ya ini namanya bukan menghidupkan yang mati, tapi mematikan yang hidup. Oleh karena itu, ya kreatiflah, berkaryalah. Jangan hanya membanggakan masa lalu. Jangan hanya merepetisi adat dan tradisi lama. Ciptakan dunia versimu yang kamu inginkan sesuai zamanmu. Antara lain ya mungkin kamu boleh masuk ke dunia politik, melakukan inovasi-inovasi konstruktif untuk kesejahteraan masyarakat.